Sulawesi Tengah, atau disingkat Sulteng, adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi dengan luas 61.841,29 km persegi. Dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, ketika pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta seluruh Indonesia, pemerintah pusat kemudian membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi 3 bagian, yakni Sulawesi Tengah bagian barat, Sulawesi Tengah bagian tengah, dan Sulawesi Tengah bagian timur. Daerah yang beribu kotakan Palu ini dinilai memiliki potensi untuk menjadi provinsi yang besar di Indonesia. Dengan menjadikannya sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus, karena Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah penghasil nikel di Indonesia. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah sangat cepat. Namun, di balik pesatnya perkembangan perekonomian di Sulawesi Tengah, masih ditemukan masyarakat yang hidup belum berkecukupan. Tempat tinggal seadanya, anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, akses yang sulit. Itulah keadaan yang harus diterima masyarakat suku Lauje yang tinggal di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Suku Lauje merupakan sebuah suku yang berdiam di wilayah Kecamatan Tomini, Kabupaten Donggala. Mereka tersebar di berbagai wilayah kabupaten ini. Kata Lauje berdasarkan dari bahasa setempat yang berarti tidak. Suku Lauje tidak bisa hidup berkelompok. Mereka cenderung bekerja secara individu. Bahkan suku ini tidak bermukim di satu wilayah secara bersamaan. Dan lebih memilih menyebar ke seluruh hutan di kaki Gunung Sojol, Sulawesi Tengah. Layaknya suku-suku di pedalaman, orang Lauje memiliki senjata tradisional. Senjata tradisional andalan suku Lauje yaitu sumpit. Sumpit kerap dibawa kemanapun orang Lauje pergi. Bisa dipakai berburu di hutan maupun menjaga diri dari binatang buas.
mata pencarian hidup suku Lauje adalah berladang. Padi dan jagung menjadi tanaman utama yang selalu mereka tanam. Selain itu, mereka juga menanam sayur mayur, cengkeh, bawang putih, singkong, ubi jalar, pisang, pepaya, dan mangga. Sebagai sampingan, orang-orang di suku Lauje ini mencari rotan, damar, kemiri, membuat kerajinan tangan, berburu, dan juga beternak. Jika masa paceklik tiba, orang suku Lauje sanggup bertahan hidup hanya dengan mengkonsumsi ubi jalar yang tumbuh liar di hutan-hutan. Awalnya suku Lauje, yang khususnya di Parigi Mautong, menggunakan konsep berladang tidak menetap. Namun sejak era 1980-an, pola seperti itu perlahan-lahan berubah. Mereka mulai mengenal tanaman jangka menengah dan panjang, seperti cengkeh, kakao, dan kelapa. Suku ini memiliki budaya yang unik. Mungkin bisa menjadi pro dan kontra di luar kalangan masyarakat suku Lauje, yaitu pernikahan yang sudah bisa dilakukan oleh anak-anak usia dini. Umur berapaan itu? Ya kalau sudah remaja mereka nikah. Nah, kemarin saya dengar ada katanya dari SD juga sudah dijodohkan. Ya sudah Dijodohkan atau langsung nikah? Dijodohkan orang tua langsung nikah. SD juga? Ya, kemarin kami di Pindah Sangkang tuh segini sudah bawa anak sekolah sampai 3 anak. Bawa depan belakang. Bawa. Hal ini membuat anak-anak, khususnya perempuan, berhenti mendapatkan pendidikan karena harus mengurus bayi di saat mereka masih anak-anak. Tapi itulah budaya yang sudah menjadi bagian dari suku Lauje dan selayaknya harus dihargai. Namun ternyata ditemukan faktor lain yang membuat anak-anak di suku ini terhenti pendidikannya sejak dini. Yaitu masih banyak masyarakat yang memakai konsep hidup berpindah-pindah dan tinggal di tempat terpencil atau di tengah hutan. Orang-orang suku Lauje, khususnya yang tinggal di Parigi Mautong, kebanyakan hanya merasakan pendidikan yang sampai tingkat sekolah dasar saja. Selain berpindah-pindah, pemahaman orang tua terhadap pendidikan juga turut menentukan. Bagi mereka, jika bersekolah tujuannya adalah mencari uang, lebih baik anak-anak mereka bekerja sekarang membantu menanam coklat dan cengkeh. Pemahaman ini juga yang akhirnya membuat anak-anak suku Lauje berhenti bersekolah di tengah jalan. Tahun 2020, Yayasan Tangan Pengharapan mengirimkan tim untuk mensurvei daerah ini
yang bertujuan untuk mendirikan Feeding and Learning Center agar dapat membantu anak-anak suku Lauje mendapatkan pendidikan yang layak dan semestinya. Perjalanan panjang yang dilalui oleh tim Tangan Pengharapan untuk sampai ke tujuan sangatlah tidak mudah. Memakan waktu 5 jam dari ibu kota Sulawesi Tengah, yaitu Palu, dengan menggunakan mobil menuju Kecamatan Tinombo. Dari Kecamatan Tinombo, tim Tangan Pengharapan harus melanjutkan perjalanan menggunakan ojek gunung selama 4 jam lebih. Bahkan bisa sampai 7 jam bila cuaca sedang tidak bersahabat. Di sepertiga jalan, perjalanan tim Tangan Pengharapan terhenti karena driver ojek harus memasang rantai pada ban yang dimodifikasi khusus agar bisa melanjutkan perjalanan melewati jalanan yang curam. Jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor adalah satu-satunya untuk menuju ke wilayah suku Lauje. Tim Tangan Pengharapan cukup beruntung karena saat itu cuaca sedang bersahabat. Bisa Anda bayangkan jika cuaca sedang turun hujan, betapa ekstrimnya melewati jalan ini. Belum lagi jika kejadian ban pecah. Jangan mengharapkan akan menemukan bengkel atau tempat tambal ban di sana. Karena sepanjang mata memandang, hanya ditemukan pepohonan. Uutan menjadi desa pertama yang disurvei oleh tim Tangan Pengharapan untuk dijadikan tempat Feeding and Learning Center. Desa berikutnya yaitu Salamayang. Untuk sampai ke desa ini, kita harus turun dari desa Uutan dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki selama 45 menit. Jalanan seperti inilah yang biasa dilalui oleh anak-anak suku Lauje untuk pergi bersekolah yang jaraknya jauh dari desa mereka menetap. Jalan yang cukup berbahaya untuk dilalui anak-anak. Kondisi inilah yang membuat Ibu Heni Kristianus mengirimkan tim Yayasan Tangan Pengharapan untuk melihat langsung keadaan masyarakat, khususnya anak-anak suku Lauje. Karena Ibu Heni memiliki mimpi untuk memberantas kebodohan di daerah-daerah terpencil dan terpelosok. Perlahan namun pasti, setelah Feeding and Learning Center didirikan dan dikirimkan guru-guru Tangan Pengharapan untuk memberikan bimbingan belajar pada anak-anak suku Lauje, perubahan besar terjadi. Anak-anak kembali menemukan gairahnya dalam hal belajar. Mereka tersadar untuk membawa keluarga dan daerahnya ke arah yang lebih baik, sangat memerlukan bekal, yaitu pendidikan. Semoga kelak apa yang dimimpikan dan dicita-citakan anak-anak suku Lauje dapat mereka gapai. Hingga kini, Yayasan Tangan Pengharapan sudah mendirikan 4 Feeding and Learning Center di wilayah suku Lauje. FLC Uutan, Salamayang, Ogopuyo, dan Dongkas, dengan total anak didik mencapai 333 anak dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Mama Heni percaya bahwa setiap individu bisa membuat perubahan dalam masyarakat, membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Karena hidup bukan diukur dari apa yang kita dapat, melainkan dari apa yang telah kita beri. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.